Kenapa kok tidak berangkat? Yang lain berangkat semua ya. Ya, yang benar ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ayo, klasifikasi apa kemarin? Klasifikasi adalah pengelompokan apa? Sesuai dengan jenisnya. Apa? Jenis klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah mengenali makhluk hidup, mempelajari, kemudian membandingkan makhluk hidup. Ayo, klasifikasi makhluk hidup. Contohnya apa? Itu yang belakang. Klasifikasi makhluk hidup apa? Contohnya apa? Ayo. Tingkatan takson. Ayo yang masih ingat kemarin ada yang pertama indol. Terus yang kedua divisio. Terus kemudian kelas ya. Kemudian ada ordo. Kemudian ada famili. Terus kemudian ada genus. Terus ada spesies. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Ciri-cirinya makhluk hidup apa? Bernafas. Kemudian apa lagi? Bergerak. Tersusun dalam sel. Kemudian apa lagi? Bereaksi, berkembang biak. Terus bereaksi terhadap rangsangan. Kemudian menemukan makanan dari tanaman. Kemudian apa lagi? Mengeluarkan zat sisa. Terus yang terakhir adaptasi. Tersusun dalam sel. Maksudnya apa? Tersusun dalam sel yaitu maksudnya adalah unit terkecil dari kehidupan itu sel namanya, ya. Jadi berdasarkan kelompoknya itu ada dua sel itu, namanya uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu yang seperti apa? Uniseluler itu ya satu sel. Kalau multiseluler itu ada dua atau lebih. Contohnya apa sih uniseluler itu? Amoeba. Kalau multiseluler contohnya apa? Tumbuhan, hewan, manusia. Kemudian yang kedua bernafas. Bernafas itu seperti apa sih? Memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bergerak itu termasuk juga ciri-ciri makhluk hidup. Kalau tidak bergerak berarti apa? Mati. Ya, benda tak hidup. Ya. Kalau tumbuhan itu apa namanya? Bergerak atau enggak? Enggak. Kok bisa bergerak? Kenapa? Angin. Ya itu juga bisa. Tapi sebenarnya yang bergerak pada tumbuhan itu termasuk karena ada sinar matahari. Terus kemudian bereaksi terhadap rangsangan. Ya, bereaksi terhadap rangsangan itu juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya ada mengambil dan mengurangi energi.
Itu juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Ada lagi memerlukan makanan dan minuman. Kalau tidak makan dan tidak minum, jadinya kan lemes atau tidak punya tenaga. Ya, jadinya harus memerlukan makanan dan minuman. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu ke atas atau ke samping? Tumbuh itu ya ke atas. Ya. Kalau kalian tumbuh ya ke atas. Terus kemudian ada berkembang biak. Tumbuh ya ada tumbuhnya yang ke samping. Siapa yang tidak samping? Makanya terlalu banyak apa itu? Kakinya ayo. Terus selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak dan ada lagi mengeluarkan zat sisa. Contohnya apa? Mengeluarkan zat sisa. Ke kamar mandi. Kalau zat sisa ke kamar mandi dibawa ke rumah sakit. Terus kemudian ada lagi adaptasi. Adaptasi itu ada 3 adaptasi. Morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi itu yang seperti apa? Morfologi itu yang sesuai kebutuhan hidupnya. Contohnya apa? Burung ya. Burung itu ada yang apa namanya? Paruhnya itu panjang, ada yang pendek. Itu menyesuaikan kehidupannya. Ya, jadi dia sesuai dengan makanannya. Kemudian adaptasi fisiologis. Contohnya apa? Contohnya fungsi terhadap lingkungan. Ya, terhadap lingkungan itu contohnya seperti ular. Ya, ular beradaptasi di lingkungannya. Kemudian yang terakhir adaptasi tingkah laku. Klasifikasi 5 kingdom. Siapa yang masih ingat kemarin klasifikasi? Lupa. Ya, dikeluarkan dulu buku LKS-nya. Sudah dikeluarkan. Ibu akan menampilkan video tentang 5 kingdom. Silakan dilihat dulu ya. Tadi sudah melihat videonya ya. Ada berapa klasifikasi 5 kingdom?
dan inti dan dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual. Protista itu ada 3 ya. Yang pertama, protista ada namanya protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan. Yang ketiga, protista mirip jamur. Kemudian yang ketiga, kingdom apa? Fungi. Fungi itu sama dengan jamur ya. Tahu jamur ya? Kemudian yang keempat, plantae. Ciri-cirinya yaitu sama multiselular, selnya terlindung dengan dinding sel dan mempunyai klorofil yang terkumpul dalam plastida, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kemudian yang terakhir adalah apa? Animalia tidak memiliki dinding sel. Kingdom animalia itu ada 2 ya. Ada yang namanya invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu yang apa? Tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Porifera, hewan yang terdiri dari 8 filum, namanya Porifera, Coleonterata, Platyhelminthes, Nematelmithes, Annelida, Mollusca, Echinodermata dan Arthropoda. Yang vertebrata yang memiliki luas tulang belakang apa saja? Ikan. Terus ya, untuk pelajaran pada siang hari ini sudah selesai ya. Coba diulang lagi 5 kingdom, klasifikasi 5 kingdom, ayo. Yang pertama apa? Terus terus fungi, terus terus hewan yang mempunyai tulang belakang apa saja tadi? Reptil itu mamalia ya. Kemudian pelajaran pada siang hari ini, besok jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.